Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai teori konflik dan teori fungsionalisme struktural pada mata pelajaran sosiologi kelas 10. Jadi sebelum saya masuk ke inti materi, saya akan memberikan pengantar untuk materi itu sendiri. Nah, jadi dalam sosiologi, ada dua sudut pandang besar yang sering digunakan untuk melihat bagaimana masyarakat bekerja, yaitu teori konflik dan juga teori fungsionalisme struktural. Keduanya memberikan gambaran yang berbeda tentang bagaimana masyarakat berjalan, mengapa terjadi perubahan, dan bagaimana hubungan antar kelompok terbentuk. Nah, jadi mempelajari dua teori ini membantu kita memahami bahwa masyarakat tidak hanya bekerja secara harmonis, tetapi juga sering dipengaruhi oleh ketimpangan dan perebutan kepentingan. Nah, lalu kita akan membahas mengenai teori konflik. Nah, jadi teori konflik itu sendiri memandang masyarakat bukan hanya sesuatu yang harmonis, tetapi penuh ketegangan dan perebutan kekuasaan. Konflik dianggap sebagai bagian alami dari kehidupan sosial, karena setiap kelompok memiliki kepentingan yang berbeda. Tokoh utama dari teori konflik itu sendiri ada Karl Marx yang menggambarkan konflik utama terjadi antara kelas penguasa dan kelas pekerja. Lalu ada Ralph Dahrendorf yang mengembangkan bahwa konflik tidak hanya terjadi karena ekonomi, tetapi juga karena ketimpangan kekuasaan dalam berbagai organisasi. Lalu ada Max Weber yang melihat konflik tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga status, prestis, dan juga kekuasaan. Lalu ada ciri-ciri dari teori konflik itu sendiri, yaitu yang pertama menekankan peran ketidakseraan dalam masyarakat dan memandang konflik sebagai pendorong perubahan sosial. Lalu kelompok yang kuat cenderung menguasai kelompok yang lemah. Adapun kelebihannya, yaitu menjelaskan akar ketimpangan sosial dan penindasan, dan juga menjelaskan mengapa perubahan sosial dapat terjadi secara cepat dan drastis. Lalu ada kekurangannya, yaitu terlalu fokus pada konflik dan mengabaikan harmoni sosial, dan juga menganggap ketimpangan selalu menjadi sumber konflik, padahal tidak selalu demikian. Nah, lalu kita akan membahas mengenai teori fungsionalisme struktural. Adapun pengertiannya, teori fungsionalisme struktural memandang masyarakat seperti sebuah tubuh yang terdiri dari berbagai bagian. Setiap bagian memiliki fungsi tertentu untuk menjaga keteraturan dan stabilitas sosial. Jika satu bagian terganggu, maka bagian lain ikut terkena dampak. Tokoh utama dari teori ini sendiri ada Emil Durkheim. Ia menyatakan bahwa masyarakat dipertahankan oleh nilai, norma, dan aturan sosial yang disepakati bersama. Lalu ada Talcott Parsons yang mengembangkan gagasan bahwa setiap lembaga sosial yang terdiri dari keluarga, pendidikan, ekonomi, politik, memiliki fungsi penting untuk keberlangsungan masyarakat. Lalu ada Robert Camerton yang menyatakan bahwa mengelompokkan fungsi menjadi fungsi nyata dan fungsi tersembunyi. Adapun ciri-ciri dari teori fungsionalisme struktural itu sendiri, yang pertama yaitu menekankan keteraturan, keseimbangan, dan harmoni sosial. Lalu yang kedua, memandang masyarakat sebagai suatu yang stabil. Dan yang ketiga, perubahan sosial terjadi secara bertahap, tidak drastis. Adapun kelebihan dari teori ini, yaitu menjelaskan bagaimana tatanan sosial bisa bertahan lama, menjelaskan peran lembaga sosial dalam menjaga stabilitas masyarakat, dan adapun kekurangannya yaitu cenderung mengabaikan ketidakadilan sosial dan terlalu fokus pada harmoni dan mengabaikan kelompok yang tertindas. Lalu kita akan membahas mengenai kasus dalam kehidupan sehari-hari. Adapun dalam lingkup dunia pendidikan, dunia kerja,
dan juga masyarakat multikultur. Nah, jadi contoh kasus dalam dunia pendidikan, khususnya teori fungsionalisme itu, yaitu sekolah berfungsi membantu sosialisasi nilai, melatih keterampilan, dan juga mempersiapkan siswa bekerja. Lalu ada pun contoh kasus dalam teori konflik di dunia pendidikan, yaitu pendidikan menciptakan ketimpangan karena akses pendidikan berkualitas lebih mudah bagi orang kaya. Lalu ada contoh kasus dalam dunia kerja, contohnya dari teori fungsionalisme itu sendiri, setiap peran dalam perusahaan memiliki fungsi yang membuat organisasi berjalan baik. Lalu ada contoh kasus dari teori konflik, buruh dan pengusaha sering berselisih karena upah, jam kerja, dan hak tenaga kerja. Lalu ada pun contoh dari dunia masyarakat multikultur ya. Contoh dari teori fungsionalisme itu sendiri, keberagaman dapat menciptakan keseimbangan sosial jika semua kelompok saling bekerja sama. Lalu contoh kasus konflik itu sendiri, perbedaan agama, budaya, dan status itu dapat menjadi tantangan sosial, tantangan tinggi dalam persosialan. Lalu ada relevansi kedua teori ya di Indonesia, yaitu teori konflik dan teori fungsionalisme itu sendiri. Nah, jadi dalam melihat konflik sosial seperti demonstrasi, ketimpangan ekonomi, atau masalah agraria, teori konflik lebih mampu menjelaskan akar masalah. Sedangkan pada saat menganalisis lembaga seperti keluarga, sekolah, dan pemerintahan, fungsionalisme struktural sangat berguna untuk memahami bagaimana institusi mempertahankan keteraturan sosial. Nah, jadi kedua teori ini saling melengkapi dan penting digunakan untuk memahami realitas sosial di Indonesia. Lalu masuk ke bagian akhir yaitu kesimpulan. Jadi, fungsionalisme struktural memandang masyarakat sebagai sistem yang bekerja harmonis di mana setiap bagian memiliki fungsi penting. Adapun teori konflik itu sendiri memandang masyarakat sebagai arena pertarungan kepentingan antar kelompok. Nah, jadi keduanya itu memberikan sudut pandang berbeda, namun sama-sama penting untuk memahami bagaimana masyarakat bekerja dan mengapa perubahan sosial terjadi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk selebihnya, teman-teman bisa lihat di akun Moodle-nya masing-masing. Di situ saya sudah memberikan PPT, modul ajar, dan video pembelajaran secara lengkap. Dan juga nanti teman-teman bisa menjawab kuisnya ya. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.